adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Semangat, sukacita, mengasihi. Nah adik-adik, kita bersyukur karena kasih Tuhan ada di setiap kita anak-anaknya. Nah pada saat ini kita mau memuji Tuhan, kita mau meninggikan nama Tuhan. Kita naikkan satu pujian yang berkata, Yesus ku panggil. Kita mau berdoa sama Tuhan. Jadi adik-adik pakai sikap doanya dengan lipat tangan, tutup mata, kita naikkan pujian ini ya. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari-hari yang Engkau sediakan di dalam hidup kami. Tuhan, pada saat ini kami mau memulai ibadah kami. Tuhan berkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah ibadah ini dapat menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Namun sebelum itu kita angkat satu pujian yang berkata, Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu,
Yesus, kami bersyukur untuk pada saat ini kasih setia Tuhan yang tidak pernah berhenti di dalam hidup kami. Tuhan, pada saat ini lagu yang telah kami naikkan, kami ingin cinta Yesus selama-lamanya. Tuhan sertai kami, Tuhan pimpin kami, supaya hidup kami selalu berkenan di hadapan Tuhan dan kami tetap mengikut Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan di ibadah online kami ini. Tuhan berkati dimanapun kami berada, kiranya Tuhan yang memimpin kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah kiranya tangan Tuhan yang menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Simson dan Delila. Cerita ini terdapat dalam Alkitab, yaitu Hakim-Hakim pasal 13 sampai pasal 16. Pada zaman dahulu di Israel, hiduplah seorang laki-laki bernama Manoah. Ia dan istrinya tidak memiliki anak. Pada suatu hari, datanglah malaikat Tuhan kepada istri Manoah. Malaikat itu berkata, "Kamu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Tapi ingat, jangan pernah mencukur rambutnya, karena anakmu telah dipilih Tuhan untuk menyelamatkan orang Israel dari orang Filistin." Orang Israel memang telah melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sehingga Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin 40 tahun lamanya. Mereka dijajah dan diperlakukan dengan tidak adil. Tapi Tuhan mengasihi orang Israel. Ia ingin membebaskan mereka, sehingga Ia mengirim seorang yang akan membebaskan Israel lewat Manoah dan istrinya. Akhirnya istri Manoah melahirkan seorang bayi laki-laki yang cantik, dan mereka menamainya Simson. Simson bertumbuh besar dan ia diberkati Tuhan. Ia menjadi orang yang sangat kuat. Pada suatu hari, seekor singa muda hendak menyerang Simson. Tapi dengan kekuatan yang dari Tuhan, Simson mengalahkan dan mencabik-cabik singa itu dengan mudah. Sementara itu, orang Filistin terus berbuat jahat kepada orang Israel. Dan hal itu membuat Simson menjadi sangat marah. Simson lalu menangkap 300 anjing hutan. Lalu diikatnya ekor dengan ekor, lalu ditaruhnya sebuah obor di antara tiap-tiap 2 ekor. Kemudian dilepaskannya anjing-anjing hutan itu ke ladang gandum orang Filistin, sehingga terbakarlah gandum dan kebun zaitun mereka. Perbuatan Simson itu membuat orang Filistin menjadi marah, dan mereka ingin membalas perbuatan Simson. Tapi karena takut kepada orang Filistin, orang Israel mengikat tangan Simson, lalu mengantar dan menyerahkan dia kepada orang Filistin. Tapi Tuhan tidak membiarkan Simson jatuh ke tangan orang Filistin. Dengan kekuatan yang dari Tuhan, Simson memutuskan tali-tali yang mengikat tangannya. Lalu diambilnya tulang rahang keledai yang masih baru, dipukulnya 1000 orang Filistin sehingga mereka kalah. Tapi orang Filistin tetap tidak mau menyerah. Saat Simson berada di Gaza, mereka menghadang Simson di pintu gerbang. Tapi pada waktu tengah malam, Simson mencabut pintu gerbang kota itu. Dipikulnya di bahunya dan dibawanya ke puncak gunung. Simson lalu menyukai seorang gadis yang bernama Delila. Tapi dia tidak tahu kalau ternyata Delila adalah mata-mata orang Filistin. Karena terus-terusan dibujuk Delila, akhirnya Simson memberitahu rahasia kekuatannya. Setelah mengetahui rahasia Simson, Delila lalu memanggil orang untuk mencukur rambut panjang Simson saat Simson sedang tertidur lelap. Lalu datanglah orang Filistin menangkap Simson. Tapi Tuhan telah meninggalkan Simson. Orang Filistin lalu mencungkil mata Simson sehingga ia menjadi buta.
Simson yang lemah dan buta itu akhirnya ditangkap dan dipenjara. Dan Simson yang malang itu disuruh bekerja berat selama di penjara. Kemudian orang Filistin mengadakan pesta yang meriah untuk bersyukur dan menyembah dewa mereka. Kemudian mereka memanggil Simson untuk melawak dan untuk mereka berdoa. Simson lalu meminta kepada anak kecil yang membawanya agar melepaskan tangannya. Adapun gedung itu dipenuhi sekitar 3.000 orang Filistin yang siap menonton dan mentertawakan Simson. Lalu berdoa Simson kepada Tuhan, "Ya Tuhan, buatlah aku kuat sekali ini saja, supaya aku dapat mengalahkan orang-orang Filistin yang jahat ini." Dan Tuhan mendengarkan doa Simson. Lalu dengan kekuatan yang dari Tuhan, Simson mematahkan 2 tiang penyangga di tengah gedung itu. Sehingga gedung itu roboh, menimpa ribuan orang Filistin dan juga Simson. Nah adik-adik, Simson telah diberikan kekuatan yang istimewa dari Tuhan. Tapi Simson tidak menjaganya dan mempergunakannya dengan baik. Sehingga ia dihancurkan oleh musuh-musuhnya. Matanya dicukil, ia dipenjara, dan ia jadi bahan tertawaan musuh-musuhnya. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, kita diberi banyak hal istimewa, terutama keselamatan. Apakah kita perlu menjaganya? Ya, sudah pasti. Caranya bagaimana? Yaitu dengan hidup taat. Taat pada orang tua, taat pada peraturan, dan ya, taat pada firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cerita firman yang telah kami dengarkan. Tuhan tolong kami agar kami dapat mempergunakan setiap talenta yang Tuhan berikan dengan baik ya Tuhan, agar nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, Tuhan pimpin kami dalam minggu ini agar kami tetap setia kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik.